Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Melia Yosita. Kali ini di mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dengan topik operasionalisasi variabel penelitian. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai operasionalisasi variabel. Yang pertama itu ada bagaimana variabel diukur, kemudian operasionalisasi variabel, kemudian ada konsep dan definisi variabel, kemudian ada contoh pendefinisian variabel dari beberapa penelitian, dan yang terakhir ada skala. Yuk langsung kita bahas aja untuk yang pertama ya. Nah, untuk materi ini masih berhubungan dengan yang namanya desain penelitian. Jadi, kalau untuk di sini, di operasionalisasi variabel itu masuk di bagian yang ada kotak merahnya seperti ini ya. Baik. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana sih sebenarnya variabel itu diukur? Untuk menguji hipotesis atau mendefinisikan permasalahan penelitian, peneliti perlu melakukan pengukuran terhadap variabel. Pengukuran atau measurement dalam konteks ini adalah penilaian dengan menggunakan angka atau simbol lainnya untuk mengumpulkan objek dan karakteristik berdasarkan seperangkat aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Objek yang dimaksud dapat berupa individu, unit bisnis, perusahaan, kelompok, negara, dan lain-lain yang disesuaikan dengan topik penelitian. Sedangkan karakteristik yang dimaksud dapat berupa motivasi pencapaian, efektivitas organisasi, hingga kualitas layanan dari objek tersebut. Contohnya, peneliti ingin melakukan pengukuran terkait gender karyawan di sebuah perusahaan terkemuka. Gender di sini kita kategorisasikan sebagai atribut, dan karyawan kita kategorisasikan sebagai objek. Beberapa variabel dapat dilakukan pengukuran dengan mudahnya melalui instrumen pengukuran yang sesuai seperti mengukur tekanan darah. Namun akan menjadi lebih kompleks jika kita harus mengukur permasalahan dan fenomena seperti sikap dan persepsi individu atau kelompok. Sehingga dibutuhkan instrumen pengukuran yang sesuai. Baik, untuk selanjutnya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan operasionalisasi variabel? Nah, setelah kita merumuskan kerangka penelitian, desain penelitian, langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah untuk membuat alat pengukuran atau instrumen untuk menguji apakah hipotesis atau dugaan yang telah dibuat terbukti dengan didukung oleh data dari populasi penelitian atau tidak. Agar instrumen tersebut dikatakan mumpuni, maka ada beberapa kriteria nih yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, memiliki tujuan mengenai apa yang akan diukur dengan jelas. Ini dapat dilakukan dengan cara mengukur hubungan antar variabel penelitian. Yang kedua, memiliki cakupan isi yang jelas. Yang ketiga, memiliki rencana jumlah item yang sesuai dengan apa yang akan diukur. Dan yang keempat, memiliki rencana format yang akan digunakan untuk mendukung kriteria penilaian yang baik. Nah, operasionalisasi variabel atau variable operationalization adalah proses untuk menurunkan variabel yang terkandung dalam penelitian sehingga menjadi bagian terkecil dan dapat dilakukan identifikasi dan klasifikasi untuk ukurannya. Ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan data yang diperlukan bagi penilaian masalah penelitian. Berikut ini adalah tahapan operasionalisasi variabel yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, mendefinisikan variabel atau konstruk yang akan diteliti. Nanti kita jabarkan variabel penelitian kita itu terdiri atas apa saja. Yang kedua, mendefinisikan indikator setiap variabel tersebut yang kemudian dituangkan menjadi item pertanyaan yang menjadi pembentuk instrumen tersebut. Dan kalian masih ingat juga kan apa yang dimaksud dengan variabel? Sebelum memasuki cara membuat operasionalisasi variabel dalam penelitian manajemen dan bisnis, terlebih dahulu kita akan memahami mengenai konsep dan definisi variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, serta nilai tersebut dapat berbeda dan berubah. Variabel merupakan gambaran keadaan objek penelitian secara abstrak, sehingga diperlukan penjabaran agar variabel tersebut dapat diukur.
Konsep dari variabel sebaiknya diambil dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini, untuk kemudian dimodifikasi sesuai dengan objek penelitian. Ini dimaksudkan agar penelitian tidak keluar dari jalur seharusnya. Untuk mendapatkan konsep variabel yang tepat, peneliti dapat membaca dan memahami jurnal ilmiah terakreditasi, baik nasional maupun internasional. Jadi, untuk mendefinisikan variabel, kita dapat menggunakan tabel operasionalisasi variabel ya. Tabelnya itu seperti ini. Untuk memberikan gambaran dan mempermudah peneliti, maka operasionalisasi variabel penelitian dapat dibentuk menjadi tabel ini yang terdiri atas konstruk, di mana konstruk itu kita jabarkan mengenai variabel apa saja yang terkandung dalam penelitian kita. Kemudian didefinisikan setiap variabel dan jangan lupa untuk mencantumkan referensi. Oke, agar lebih mengerti, mari kita coba lihat dan analisis dari penelitian berjudul Pengaruh Harga, Keamanan, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Toko Online Lazada yang dilakukan oleh Prilano, Sudarso, dan Fajrilah pada tahun 2020. Untuk citasinya sudah saya cantumkan di kolom komentar ya, atau kolom deskripsi box. Oke, kita coba setelah Anda membaca dan memahami jurnalnya, akan muncul di sini nanti seperti ini. Ini nanti akan dapat membantu Anda dalam mendefinisikan variabel penelitian Anda ya. Jadi di sini ada beberapa variabel yang diambil di dalam penelitian ini. Yang pertama ada harga sebagai variabel X1, keamanan X2, kemudian di sini ada promosi X3, dan ada keputusan pembelian. Baik, kita ambil contoh di sini yang pertama harga. Jangan lupa ditandai dengan variabel independen, dependen, atau variabel lainnya ya. Kemudian kita definisikan. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau jasa atau jumlah dari nilai uang yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Nah, definisi ini didapatkan dari penelitian atau buku Kotler dan Armstrong tahun 2013, Ryan 2015, Yeni 2016, dan Riza dan Habzi pada tahun 2017. Begitu seterusnya untuk variabel-variabel lainnya. Didefinisikan ya, jadi pembaca juga akan tahu, oh ternyata penelitian ini terdiri atas variabel ini, dan ini. Definisinya ini, dan ini. Referensinya dari mana-mana saja. Sama seperti untuk variabel Y-nya juga, jangan lupa didefinisikan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam item kuesioner. Setelah kita mendefinisikan variabel, kita akan masuk ke indikator yang nanti akan menjadi item-item pertanyaan dan pernyataan kuesioner. Setelah melakukan penjabaran operasionalisasi variabel, maka peneliti harus membuat item pernyataan untuk kuesioner dan pertanyaan untuk melakukan wawancara. Item yang digunakan untuk mengukur suatu variabel ini diambil berdasarkan penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian yang diambil oleh peneliti. Sangat dianjurkan untuk penelitian yang sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional. Jadi bukan asal membuat dengan pemikiran sendiri ya kalau untuk item pertanyaan kuesioner. Baik, kita balik lagi ke jurnal yang tadi yang akan kita analisis dan ini juga dapat membantu Anda nih dalam membuat item pertanyaan atau pernyataan kuesioner. Baik, untuk yang pertama kita ambil contoh tadi ya, untuk variabel harga atau X1. Ternyata kalau untuk variabel harga dalam referensinya yaitu dari penelitian Sabran pada tahun 2012, indikatornya itu ada 4. Yang pertama keterjangkauan harga, yang kedua kesesuaian harga dengan kualitas produk, kemudian yang ketiga daya saing harga, dan yang keempat kesesuaian harga dengan manfaat produk. Ini indikatornya dapat dari mana? Dari penelitian sebelumnya yang terkait.
Kemudian pertanyaan kuesioner ini dapat dari mana? Dari penelitian sebelumnya yang Sabran ini yang terkait. Mungkin yang penelitian yang Sabran ini tidak menggunakan Lazada sebagai objek penelitian, tapi misalnya dapat menggunakan objek lain. Tapi peneliti bisa menyesuaikan dan mengadaptasi pertanyaan kuesioner ini. Dan ingat, jangan membuat pertanyaan kuesioner berdasarkan pemikiran sendiri, tapi harus ada referensi atau sumbernya. Tetap sama, diteruskan dan dibuat dalam bentuk tabel. Variabel yang kedua keamanan. Indikatornya apa aja kalau keamanan menurut Arasu dan Viswanathan pada tahun 2011. Pertanyaan kuesionernya apa? Nanti yang akan kita tanyakan kepada responden. Oke, jadi kuncinya memang harus mencari jurnal yang terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Tidak menutup kemungkinan sumber ini lebih dari satu. Boleh banyak. Jadi kita mendapatkan insight yang sangat banyak dari pertanyaan kuesioner. Mana yang terbaik nanti akan kita masukkan ke dalam kuesioner penelitian kita. Sama seperti yang selanjutnya, juga variabel yang ke ini, promosi, dan yang terakhir juga yang di keputusan pembelian. Baik, setelah kita menentukan variabel, kita menentukan indikator, kita menentukan item pertanyaan, dan jangan lupa kita harus menentukan skala yang akan kita gunakan. Jadi dalam penelitian itu ada 4 skala yang biasanya digunakan. Jadi selama ini mungkin kita hanya kenal skala Likert ya, tapi ternyata banyak loh skala yang bisa kita gunakan untuk kita masukkan ke dalam penelitian kita. Yang pertama itu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Jadi yang pertama kita bahas dulu ya untuk yang skala nominal. Skala nominal atau nominal scale adalah skala yang digunakan untuk mengelompokkan suatu objek maupun kejadian ke dalam kelompok tertentu, sehingga dapat diamati persamaan dan perbedaan dengan ciri-ciri tertentu. Jadi, di dalam skala nominal ini ada bilangan. Bilangan ini berfungsi sebagai simbol untuk membedakan antara objek dan kejadian dan tidak berlaku operasi aritmetika. Jadi, angka atau huruf di skala nominal itu tidak bisa ditambahkan, dikurangi, dibagi, dikali, dan memang tidak berlaku operasi aritmetika. Nah, ini adalah salah satu contoh penetapan skala nominal nih di dalam penelitian, di dalam kuesionernya. Di sini ada tabel, biasanya silahkan lingkari huruf atau angka dari setiap jawaban yang merupakan pilihan Anda. Jenis kelamin, A untuk laki-laki, B untuk perempuan, atau 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Dan simbol ini, angka ini, dan huruf ini tidak boleh dilakukan operasi aritmetika, tapi hanya sebagai simbol saja yang membedakan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Oke, untuk skala nominal, kita move ke skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang tidak hanya mengelompokkan suatu variabel yang ada, namun juga memberikan urutan atau peringkat antar kategori. Fungsi bilangan pada skala ordinal adalah yang pertama, simbol untuk membedakan objek dan kejadian. Yang kedua, mengurutkan kualitas karakteristik. Dan lagi-lagi, sama seperti skala nominal, tidak berlaku operasi aritmetika. Ini contoh penerapannya di dalam kuesioner ya. Pada daftar di bawah ini, silahkan Anda urutkan layanan multimedia berdasarkan tingkat penggunaan oleh Anda saat ini. Tulis 1 pada kolom tingkatan yang telah disediakan untuk layanan yang paling sering Anda gunakan. Kedua untuk yang paling sering digunakan, begitu pula seterusnya. Jadi Anda sebagai responden paling sering menggunakan layanan apa nih? Misalnya untuk handphone ya, Anda paling sering menggunakan untuk social networking. Anda tulis di sini, di sebelahnya tingkatnya 1. Yang kedua misalnya Anda sering video conferencing, pakai Zoom gitu ya. Nih angka 2, 3, dan seterusnya. Dan angka ini tidak boleh Anda tambahkan, tidak boleh Anda kurangi, bagi, dan kali. Hanya sebagai peringkat saja. Skala ordinal sudah clear. Sekarang kita move lagi kepada skala interval. Skala interval ya. Oke, skala interval adalah skala yang digunakan untuk memperlihatkan jarak atau interval antar kategori. Dengan fungsi bilangannya untuk sebagai simbol membedakan antara objek dan kejadian, menunjukkan jarak serta kalau di sini ya berlaku operasi aritmetika.
Salah satu contoh skala interval adalah skala Likert yang ditemukan oleh Rensis Likert yang menganalisis seberapa setuju dan tidak setuju responden ketika dihadapkan oleh suatu pertanyaan dan pernyataan. Pilihannya juga ada di sini nih, mulai dari sangat tidak setuju atau STS, tidak setuju, atau TS, N netral, S setuju, dan SS sangat setuju. Jadi untuk di sini bisa kita lakukan operasi aritmetika. Angka-angka di sini bisa kita lakukan operasi aritmetika, seperti contoh yang ada di sini. Oke, misalnya menurut pendapat saya, menggunakan layanan 3G akan bermanfaat atau menggunakan smartphone akan bermanfaat. Kalau menurut saya sebagai responden, oh iya sangat bermanfaat. Kita akan lingkari 5 di sini sebagai responden. Dan yang terakhir yaitu ada bagian skala rasio. Di mana skala rasio ini adalah skala yang digunakan untuk membedakan, memberikan jarak atau interval, dan memiliki nilai nol yang mutlak sehingga dapat dilakukan kuantifikasi. Contohnya seperti tinggi badan dan harga barang. Sedangkan fungsi bilangan pada skala rasio adalah yang pertama sebagai simbol untuk membedakan antar objek dan kejadian, yang kedua menunjukkan jarak, yang ketiga mengurutkan serta berlaku operasi aritmetika. Jadi angka yang di sini bisa dilakukan kuantifikasi, yaitu operasi aritmetika. Contohnya di sini silakan tunjukkan pendapat Anda dengan mengisi pertanyaan di bawah ini. Misalnya contoh pertanyaannya, berapa dana yang Anda habiskan untuk biaya pulsa smartphone Anda dalam 1 bulan? Misalnya 300.000. Kita tulis di sini. Satu responden mungkin menulisnya 300.000, responden lain mungkin ada 50.000, yang lainnya ada 100.000. Nah, peneliti bisa melakukan penjumlahan rata-rata untuk dana yang dihabiskan oleh respondennya dalam menghabiskan biaya pulsa smartphone dalam 1 bulan. Dengan kata lain, bisa dilakukan operasi aritmetika. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Nanti di video selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuat kuesioner yang baik, bagaimana sih template untuk membuat kuesioner yang mudah dimengerti oleh responden. Nanti itu kita akan bahas di video lainnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video lainnya ya.